Masyiral hadirin, saya teringat saat ini ada pendapat orang-orang ahli tarbiyah. Sebetulnya mereka menyatakan pokok tercapainya pendidikan itu oleh 4 faktor. Faktor ayah, yang kedua faktor ibu, ketiga faktor guru, keempat faktor lingkungan. Ya, bisa 4 faktor ini bisa membentuk didikan seseorang. Dari salah satu saja, ada ibu yang begitu Masya Allah luar biasa terhadap anak-anaknya, bisa membentuk anaknya. Tapi kira-kira banyakkah ibu-ibu yang sekarang membentuk anaknya menjadi anak-anak yang hebat? Masyiral hadirin, kalau kita dengar sejarahnya para pendahulu, Al-Imam Syafi'i anak yatim. Siapa yang membentuk beliau, mendorong beliau? Ibunya. Al-Imam Malik juga anak yatim, ibunya yang membentuknya. Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, ibunya juga yang membentuknya. Begitu hebat mereka itu. Rata-rata yang membentuk pertama mereka adalah ibu-ibu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فاعتبروا يا أولي الأبصار. معاشر الحبايب الكرام، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين رحمكم الله، بالخصوص أبناء المرحوم العالم المربي الداعي إلى الله المرشد بقوله وفعله الحبيب حسن بن أحمد بهارون، حفظهم الله ورعاهم وبلغ ما عملوا من خير الدنيا والآخرة. معاشر الحبايب الكرام، alhamdulillah kita sudah duduk dari tadi di tempat ini. Ya, alhamdulillah tempat duduk kita juga sudah merasa apa ya, panas sekali ya. Tapi ketahuilah detik-detik yang kita lewati ini insya Allah semuanya nilai pahala hasanat insya Allah, dalam mengenal seseorang yang luar biasa di dalam kehidupannya. Uswah, contoh tauladan. Sebetulnya dari tadi saya duduk kepengen dengar siapa yang baca manaqib Habib Hasan, tapi kok dari tadi nggak ada yang baca manaqib ya. Apa tadi sempat ngomong sama Habib Zain, memang dari sini belum ada yang menulis manaqibnya katanya. Nah, ini sesuatu masalah untuk kita. Sebanyak ini anak-anak yang berada tidak menyempatkan untuk mengambil sesuatu yang luar biasa dari seorang yang hebat, Habib Hasan ini adalah satu kerugian. Insya Allah kita gerakkan untuk menulis manaqib beliau, biar manfaat ini terus tersalur dari saat ini sehingga akhir masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin rahimakumullah, saya kadang melihat bagaimana luar biasa gerakan Habib Hasan ini. Yang saya dengar sampai untuk urusan pendidikan tidak peduli sama makan minum, untuk urusan pendidikan sampai nggak peduli untuk memperbarui tempat tinggal beliau, naik sepeda keliling ke sana kemari, Masya Allah, jalan kaki. Ini usaha yang luar biasa, masyaallah ikhwah rahimakumullah. Beliau lakukan demi pendidikan ini. Ini seorang yang benar-benar ya berusaha untuk mengabdi pada Allah hakikatnya. Masyaallah hadirin, saya teringat saat ini ada pendapat orang-orang ahli tarbiyah. Sebetulnya mereka menyatakan
pokok tercapainya pendidikan itu oleh 4 faktor. Faktor ayah, yang kedua faktor ibu, ketiga faktor guru, keempat faktor lingkungan. Ya bisa, 4 faktor ini bisa membentuk didikan seseorang. Dari salah satu saja, ada ibu yang begitu Masya Allah luar biasa terhadap anak-anaknya, bisa membentuk anaknya. Tapi kira-kira banyakkah ibu-ibu yang sekarang membentuk anaknya menjadi anak-anak yang hebat? Masyiral hadirin, kalau kita dengar sejarahnya para pendahulu, Al-Imam Syafi'i anak yatim. Siapa yang membentuk beliau, mendorong beliau? Ibunya. Al-Imam Malik juga anak yatim, ibunya yang membentuknya. Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, ibunya juga yang membentuknya. Begitu hebat mereka itu. Rata-rata yang membentuk pertama mereka adalah ibu-ibu mereka. Masya Allah. Tapi kita dengar dari Hubabah Khadijah ini Masya Allah juga membentuk anak-anaknya bersama suaminya Al-Habib Hasan. Ini hal yang luar biasa. Memang itu tidak terbentuk, melainkan satu oleh ibu, kedua oleh sang ayah. Al-Habib Hasan Masya Allah membentuk anaknya, diberikan pelajaran langsung, dididik langsung, dikasih tahu begitu dan begini. Kemudian dikirimkan untuk belajar ke sana kemari. Masyiral hadirin, sedikit saya tadi teringat satu cerita tentang seorang tabi'in, Farrukh. Dia punya anak dinamain Rabi'ah bin Farrukh. Beliau dahulunya seorang budak hamba sahaya dari Rabi'ah bin Ziyad Al-Laythi, budak hamba sahaya. Tapi tuan beliau ini selalu menjadi komandan perang, ikut berperang di berbagai tempat sampai ke Sijistan dan lain-lain. Orang yang begitu hebat dengan taktik perangnya, siasatnya luar biasa. Dan Farrukh ini budaknya yang selalu mendampingi beliau. Tapi beliau sangat mengagumi Farrukh, karena Farrukh ini juga seseorang budak hamba sahaya yang luar biasa juga berjuang dan jago di dalam peperangan, selalu menjadikan sebab-sebab kemenangan dalam peperangan. Maka setelah melihat demikian, terhentinya satu peperangan, dibebaskanlah Farrukh. Setelah dibebaskan, dikasih rampasan perang yang begitu banyak. Setelah bagian selesai, maka beliau berikan lagi hadiah-hadiah yang banyak untuk Farrukh. Budak yang sudah merdeka ini, dia kepengen istirahat, pulang ke kota Madinah. Tinggal di kota Madinah beberapa waktu. Dia membawa harta yang banyak. Lalu ia pikir, untuk apa sekarang saya pengen istirahat, pengen beli rumah, lalu nikah, biar punya anak, punya keluarga, pengen istirahat, pengen tenang. Dilaksanakanlah. Yang pertama kali beliau beli rumah, lalu beliau menikah dengan seorang solihah yang Masya Allah luar biasa, mendapatkan wanita yang solihah. Kemudian setelah itu di kota Madinah ketika itu sering sekali seruan-seruan untuk perang, mengajak umat Islam, mengajak perang ke sana, perang kemari, bagi semangatnya menghadapi musuh-musuh Allah. Farrukh ini sudah duduk beberapa lama di kota Madinah, karena jiwa perangnya begitu besar, terpanggil untuk perang. Dia tidak tahan. Sedangkan ketika itu istrinya sudah hamil. Istrinya hamil. Masya Allah. Tapi dia menyatakan, wahai istriku, aku tidak tahan mendengar seruan-seruan untuk pembelaan terhadap agama Allah. Izinkanlah, aku ingin pergi bersama mereka membela agama Allah. Singkat cerita, sang istri pun tidak bisa menolak, karena ini perjuangan untuk membela ajaran Allah, agama Allah. Ketika beliau ingin berangkat, beliau titipkan uang kepada sang istri. Berapa banyak? 30.000 dinar. 30.000 dinar itu kira-kira, ya 1 dinar itu, ya menurut catatan yang ada itu 4,2 setengah, jadi 4/4 gram. 1 dinar 4/4 gram. Ini 30.000 dinar.
30.000 dinar kali 44 gram kira-kira berapa? Mungkin 127 kilo emas, 127 kilo setengah. Banyak nggak kira-kira? Bayangin aja. Ini jangan cuma ngitung duit aja, ini ceritanya dulu yang kita pahami apa. 127 kilo, 127 setengah kilo emas. Beliau tinggalkan, beliau pergi. Beliau pesan, tolong manfaatkan ini dan jagalah harta ini untuk anak kita nanti dan seterusnya. Beliau pergi ikut berperang lagi. Kepergian beliau yang kedua kali ini sampai 30 tahunan lebih kurang. Sehingga istrinya sudah melahirkan anak, anaknya sudah besar. Sang istri inilah yang selalu menitipkan anak ini kepada guru-guru. Inilah tempat pendidikan yang ketiga, dititip sama guru, dititip sama guru terus. Kalau sudah menyelesaikan satu pelajaran, sang guru dikasih hadiah begitu banyaknya. Dia tidak takut-takut untuk mengasihi guru, dikasih hadiah-hadiah yang banyak untuk guru. Ketika mendapati setelah membaca kitab ini selesai, dikasih lagi guru yang ini lagi. Satu persatu guru itu mendapatkan hadiah yang begitu banyak dari beliau. Setelah 30 tahun, berita di kota Madinah tentang Farrukh sudah tidak mengarah lagi. Ada yang menyatakan dia itu sudah mati di dalam peperangan. Ada berita yang menyatakan dia tertawan. Macam-macam beritanya. Suatu hari Farrukh datang ke kota Madinah. Ketika beliau sampai di tengah malam hari masuk kota Madinah. Pulang dari perang masih bawa pedang, tongkat, tombak dan segalanya. Dia tahu di mana rumahnya. Masuk ke pintu rumahnya. Dia gedor pintu rumahnya, yang melihat dari atas adalah Rabi' bin Farrukh. Dia tidak kenal siapa bapaknya. Melihat orang dari mana, orang asing bawa pedang, bawa tombak. Turun si Rabi' ini langsung bawa pedang juga menghalang. Sampai terjadi keributan antara mereka sehingga tetangga-tetangga berdatangan. Ada apa ini? Ada kejadian apa berdatangan mereka? Melihat dua orang. Tiba-tiba ibunya atau istrinya Farrukh mengintai dari atas. Ya bunai, innahu abak, innahu abuk. Itu ayahmu katanya. Innahu abuk, ayahmu itu katanya. Masya Allah. Kaget si Farrukh melihat itu ayahnya. Saling berpelukanlah mereka. 30 tahun tidak bertemu, ya. Saling berpelukan. Duduk ke rumah, sampai di rumah duduk ngobrol sama istrinya. Sudah tidak tahu lagi waktu, ya. Ya di malam hari itu, ya, ngobrol ke sana kemari. Tiba-tiba waktu baru mulai bertanya, di mana uang yang aku titip itu kira-kira masih sisa berapa? Sampai ke situ pembicaraannya. Sisa berapa uang yang aku titip dulu? Sang istri bilang, nanti saja kita berbicara tentang uang. Ya, kamu istirahat dulu. Kamu ya istirahatlah dahulu. Subhanallah, tidak lama terdengar azan. Waktu mendengar azan subuh, azan awal, beliau langsung bersiap-siap menuju ke Masjid Nabawi. Pergi ke Masjid Nabawi. Setelah pergi ke Masjid Nabawi, beliau ikut sholat berjamaah. Waktu itu beliau sempat tanya kepada istrinya, mana anakku Rabi'ah? Rabi'ah di mana? Katanya, Rabi'ah lebih dahulu dari engkau sudah menuju ke masjid. Dia menuju ke masjid, mendapati masjid sudah hampir sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, tiba-tiba di sana didapati satu halaqah, perkumpulan majelis yang begitu ramainya orang-orang yang duduk untuk belajar. Di sana beliau tidak bisa mendekat kepada majelis itu, dan saat itu juga tidak ada lampu-lampu seperti kita, sehingga beliau itu tidak bisa melihat siapa yang mengajar ketika itu. Dia agak jauh dari tempat itu, untuk maju pun sudah tidak mungkin lagi karena sudah penuh. Akhirnya dia duduk salah satu tempat, mendapati orang. Dia tanya, wahai fulan, sebetulnya majelis itu siapa yang memimpin? Orang ini bertanya, kamu ini orang mana? Orang asing. Ini kalau orang asing tidak mungkin. Saya orang Madinah. Masa orang Madinah tidak tahu katanya? Kamu orang Madinah masa tidak kenal siapa itu? Dia jelaskan, itu adalah Farrukh yang katanya tadi malam ayahnya baru datang. Oh begitu, rupanya Farrukh. Hatinya begitu senang, begitu bergembira luar biasa. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dia pulang ke rumah. Sang istri bertanya, apa yang kau lihat tadi di masjid? Dia menyatakan,
Aku sudah tidak bisa membayangkan kegembiraan yang luar biasa yang aku dapatkan. Lalu sang istri bilang, seandainya uang 30.000 dinar ditukar dengan yang dicapai oleh anakmu, bagaimana? Lebih dari itu pun dunia dan isinya aku rela untuk mendapatkan seperti ini. Aku sangat gembira, katanya. Dijelaskanlah, itulah uang yang kau titip, habis sudah aku berikan semua untuk guru-gurunya Rabi'ah bin Farrukh. Aku hadiahkan dengan berkah keikhlasan, dengan tujuan pendidikan demikian itu, subhanallah, terbentuklah anak yang begitu hebat. Masyiral hadirin rahimakumullah. Ini cuma gambaran. Kadang-kadang orang masih hitung-hitungan kalau untuk urusan pondok ya. Kalau sekolah-sekolah umum enggak dia ya. Untuk pondok-pondok itu biasanya paling repot, paling perhitungannya untuk pondok. Saya dengar hatta di sini pun saya dengar setiap tahun akhir-akhir tahun pasti ya untuk bagi gaji guru apa itu repot ya. Nanti anaknya mau jadi kayak Robiah ya repot lah kayak gini ya. Masyiral hadirin rahimakumullah. Ini cuma gambaran. Di situ ada didikan dari seorang ibu, guru yang lebih penting lagi ini. Inna hadzal din ilm. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini kan agama. Lihat siapa yang harus kita ambil, guru ini juga penting sekali. Jangan asal ambil, tambah lagi sekarang ini fitnah banyak banget, masya Allah. Kalau lingkungan sulit untuk kita harapkan lingkungan untuk membentuk dan mendidik kita sama sekali. Untuk merusak lebih banyak. Masyiral hadirin, untuk mencari guru perlu cari guru yang baik yang bisa membentuk diri kita menjadi orang-orang yang baik. Juga jangan dikira tidak perlu pakai guru, cukup dengan sekarang orang dengan HP-nya saja. Mau ilmu apa aja ada di HP kan ya. Cari ilmu itu ini cukup dengan HP. Awas, hati-hati masyiral hadirin. Untuk apa diadakan, diwujudkan guru-guru? Mereka itu untuk menjadi tauladan kita. Kita tidak mungkin mampu melihat perilaku seseorang kalau kita cuma baca. Tapi kita menyaksikan. Habib Hasan kita ingat di hall beliau ini, kenapa? Masa beliau itu sangat dekat sehingga banyak saksi-saksi yang melihat ketika dinyatakan begitu dan begini, memang ada saksinya. Memang itu terjadi. Orang sekarang kan suka memungkiri. Yang kira-kira jauh dipungkiri. Yang sudah nyata punya dalil-dalil yang kuat pun kadang-kadang dipungkiri. Kita tahu aja sekarang ini fitnah yang paling besar mungkin ini sampai nasab pun dipungkiri, begitu jauhnya. Bukti-buktinya masih ada semua dipungkiri. Nah ini tambah lagi guru-guru juga. Masyiral hadirin, kalau cuma lihat di apa? Di WA, di apa, cari ilmunya di YouTube. Ini bukan didikan sama sekali. Kita perlu guru, perlu yang menunjukkan kita gimana cara sholat. Bukan sekadar dianjurkan sholat 5 waktu, cara sholat tidak cukup. Ada contoh langsung. Sallu kama ra'aini wa ra'aitumuni usolli. Rasulullah nyatakan gitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad sudah di mana? Masa beliau sudah begitu jauh untuk kita contoh dengan secara langsung. Tapi orang-orang yang masih ikut dengan Nabi Muhammad itu masih banyak. Ulama-ulama, habaib-habaib dengan caranya, akhlaknya, budi pekertinya. Mereka yang kita contoh. Di antara yang kita hall ini kita ingat dan putra-putra dia, insya Allah Allah jadikan mereka ini contoh-contoh tauladan untuk umat, insya Allah menjadi manfaat, menjadi berkah, insya Allah menjadi keberuntungan untuk kita sekalian. Allah ftah lana babal khair waj'alna min ahli khair ya man wafaqa ahli khair wa anahum alaihi faqna lil khairin alaihi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.